عبد الرحمن زبير والعيد الرسول اسماعيل حبيبنا الحبيب قال لي سلف المشايين جمع مسلم محمد بن شباب مسالم الحبيب محمد بن شباب مسالم الحبيب وصل الله على قبر المشايخ وسلم الله وسلم من ان الله يتغشاهم برحمه وخير الجنه ان الله يتغشاهم برحمه الجنه الله يدعو علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم كرامات من العرض ما نصحب الكتاب من النووي من النووي الدمسك والإمام بقر الدين بسالة الأنبياء بكرم من الله يتغشاهم برحمه وسلم الجنه إن الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من الدين الآخرة ثم إلى سيد عثمان بن حسين بارك وسيد قاسم بن زيد بن أحمد الحبشي والدين ولكم خاصة عامتنا من المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمنا من رحمته إن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار والأنشطة والرضوان ويجعل قبورهم من الجنان وعلى نية الشفاء من كل داء والأمراض والسقم اللهم صل من أوصل بالشفاء من إخواننا وأحبابنا ولا ينسي بنت سيدنا خالدين سجان بنت تحيان ماتك بنت حجي عبد الحميد زوجها حجي مسجد حتى وكل من أوصل بالشفاء من إخواننا وأحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزقون لا علمه على هذه الكرسال الجابة بالخير بيتا وشرنا وبنسلم إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من وجبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان hadirin jamaah Majelis Taklim Shalah Ridul Jannah Kampung Muara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana lakal hamdu ya karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah, tepatnya di malam ke-13 daripada bulan Safar, Zafar al-Khair. Malam yang ke-13 berarti bagi ikhwan yang barangkali ada yang ingin mengambil bagian daripada puasa sunnah Ayyamul Bayd, maka besok atau malam hari ini niatkanlah besok berpuasa selama 3 hari. Hari Rabu besok tanggal 13, kemudian tanggal 14 Yaumul Khamis dan tanggal 15 Yaumul Jum'ah. Yang memang biasa-biasa Senin Kamis bisa digabung ya, puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bayd. Yang belum pernah nyemboh sepanjang hidup, coba mumpung ketemu besok. Yang mungkin ada di antara kita ini belum pernah tercicip yang namanya puasa Ayyamul Bayd. Ayyamul Bayd ini termasuk kata ulama puasa yang dilakoni oleh Rasulullah SAW sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Jadi Nabi sudah terbiasa melakukan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Sebagian ulama mengatakan 3 hari tersebut itulah yang disebut dengan Ayyamul Bayd, tanggal 13, 14, 15. Disebut Ayyamul Bayd, putih artinya menunjukkan itu diambil dari langit yang dalam keadaan terang. Langit itu terang, tanggal 13, 14, 15 bulan sedang purnama. Jadi yang nak pengen puasa sunnah malam ini niatkanlah, saat ini pun detik ini pun untuk bisa berniat dengan niat Ayyamul Bayd, 3 hari. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan kita bisa menjalaninya dengan baik. Kalaupun seandainya baru jalan 2 hari pas Jumat batal, tidak akan sia-sia dari pahala 2 hari itu, walaupun paket pahala Ayyamul Bayd kita tidak dapat, tapi 1-2 hari yang kita lakukan tidak akan terbuang. Itu bahkan sebagian ulama mengatakan terhitung bisa menjadi pengganti puasa qadha yang mungkin kita pernah puasa tapi tidak sempurna dan kita tidak tahu. Atau dia tetap dibagikan dengan pahala puasa sunnah mutlak.
Tapi kalau Kamis tadi antum memang gandeng dengan puasa Senin Kamis, ya jelas dia mendapatkan pahala dari Senin Kamis itu sendiri. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan Allah di pertengahan bulan Safar, Zafarul Khair, yang mungkin pertemuan kita di majlis ini tinggal 2 kali lagi. Setelah itu kita akan masuk ke ayyam Mawalid, bulan Maulid yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita berjumpakan Allah dengan bulan-bulan tersebut, hari-hari yang penuh berkah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, tentang pembahasan tentang seputar doa-doa yang sifatnya umum, yang tidak terikat dengan waktu atau tempat. Contoh doa yang terikat dengan waktu seperti doa keseharian kita, doa bangun tidur, doa makan, doa minum, doa berpakaian dan seterusnya. Keadaan dan waktu yang khusus. Nah, sekarang doa yang sifatnya umum, artinya kita bisa pakai setiap ba'da salat 5 waktu, dalam tahajud, dalam keadaan perkumpulan-perkumpulan yang baik, kapanpun, dimanapun bisa kita pakai. Kemarin sudah kita jelaskan oleh Imam Nawawi, afdalnya doa itu yang datang dari Al-Quran, yang bersumber dari Al-Quran, yang pernah diucapkan atau dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Kita boleh melok, tapi tidak semuanya yang bisa kita ikuti, karena ada yang khusus memang itu berlaku pada saat dulu itulah. Doa itu muncul untuk saat dululah, tapi ada doa yang sifatnya bisa kita dawamkan sampai hari ini. Kemudian doa yang afdal yang kedua itu doa yang datang dari lisan baginda Rasulullah SAW, yang bukan merupakan ayat Al-Quran. Itu yang kedua, yang tentu sangat mulia, sangat baik, sangat bagus. Dan doa kita punya banyak hafalan tentang doa-doa ini, ya, doa-doa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, doa yang mulia derajatnya itu doa yang datang dari lisan para aulia Allah, para salihin, yang mereka dengan ilham datang dari Allah membuat susunan doa-doa yang penuh berkah. Bukan disusun dengan bentuk kecantikan kalimat bahasanya, tapi memang itu datang dari ilham dari Allah yang masuk ke hati dan pikiran mereka, lalu tertuangkan dalam bentuk ucapan dan tulisan. Yang terakhir, doa yang datang dari kita sendiri, yaitu yang derajat yang keempat. Kemudian yang sudah pernah kita bahas juga mengenai doa yang datang dari Al-Quran. Itu ketika kita baca doa yang kita ambil dari Al-Quran itu memang diniatkan niat baca doa. Jadi seandainya di situ ada kesalahan atau kita merubah dhamir, itu tidak bersalahan. Contoh misal di situ tertulisnya Rabbi zidni ilman. Ya, misal Rabbi zidni ilman. Lalu kita ganti Rabbi zidna ilman, atau kita ganti Rabbana zidna ilman. Karena itu sudah bentuknya doa. Kita memang niat baca doa, maka kita robah itu tidak apa-apa. Ya, kalau kita niatnya memang nak baca Quran, maka tidak boleh dirubah harokatnya ataupun menambahi satu huruf, merubah huruf itu tidak diperkenankan. Tapi kalau sudah dengan niat doa, maka boleh. Kedua, kalau sudah dengan niat doa itu, maka membaca Al-Quran ini walaupun orang itu sedang berhadas tetap sah-sah saja. Ya, bagi perempuan pun dalam keadaan haid diperbolehkan. Kalau perempuan haid kan tidak boleh baca Quran, tidak boleh melafazkan Al-Quran. Kalau sekedar tidak punya wudu, Quran boleh kita baca tanpa menyentuh Al-Quran. Apalagi kalau kita niatkan sebagai doa. Nah, sekarang perempuan yang haid misal, atau kita dalam keadaan junub, maka kita tidak boleh melafazkan Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran yang kita baca tadi memang murni niatnya untuk doa, maka diperbolehkan. Ya, macam kita naik kendaraan sedangkan kita dalam keadaan junub, perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas naik kendaraan, lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim inna rabbil ghafur rahim, misalnya boleh dilakukan itu. Atau baca doa yang biasa kita baca yang dibimbing oleh Rasulullah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warham anta khairur rahimin, dan macam-macam doa. Selagi doa itu memang diniatkan untuk doa, maka untuk orang yang junub, untuk perempuan yang haid itu diperbolehkan. Terakhir, menyimpulkan lagi dengan apa yang sudah menjadi alhamdulillah dawamnya kita dalam salah satu jenis zikir yang kita dawamkan menjadi bagian kehidupan kita, bahkan itu macam rotib, baik rotib haddad, rotib atas, yang mungkin di situ banyak mengandung ayat-ayat Al-Quran, baik itu ayat kursi, kemudian setelah ayat kursi ada lillahi ma fis samawati fil ard, ada yang tidak makin lillah langsung masuk amanah Rasul. Lalu setelah baca-bacaan kita pun baca Qul a'udzu birabbin nas. Maka di situ itu adalah ayat Al-Quran, bukan daripada zikir doa. Maka dianjurkan untuk perempuan yang haid atau nifas, dia tetap baca rotib haddad, jangan pernah ninggalkan, karena bahaya. Perempuan dalam keadaan kosong ibadah itu paling cepat didekati oleh hal-hal yang negatif, yang buruk. Pikiran negatif bakal datang,
was-was datang, dan sampailah puncaknya jin, syaitan akan datang kepada dia. Yang lebih gampang, syaitan jin itu akan masuk perempuan yang dia tidak ada benteng. Ketika dia dalam keadaan tidak suci dalam haid atau nifas, dia tidak bakal punya wudhu, dia pun tidak sholat, dia pun tidak baca Quran, tapi untuk zikir dia tetap dibolehkan. Maka jangan sampai kita punya anak perempuan atau istri kita sudah tidak sholat, tidak ngaji, zikir pun tidak, sholat pun tidak, istighfar pun tidak, maka kosong, tidak ada persiapan, tidak ada senjata sama sekali buat dia. Makanya begitu gampang datang pikiran-pikiran, paling cepat sumpah, unyam, sampailah pada puncak tadi, jin bisa masuk hinggap kepada dia karena terbuka, tidak ada bentengnya. Kalaupun na'udzubillah min dzalik, ada sihir, ada teluh yang orang mungkin mengirimkan, akan begitu gampang masuk juga. Jadi ingatkan pada keluarga kita yang perempuan, walaupun dia haid, nifas, ataupun dalam kondisi junub misal kita, jangan lepas tetap berzikir kepada Allah. Untuk zikir boleh dilafazkan, tapi kalau ayat Al-Quran tetap dibaca. Yang rotib hadat jangan dipenggal. Rotib hadat diawali dengan ayat kursi, lalu disambung dengan akhir surah Al-Baqarah, tetap dibaca, tapi di dalam hati, dibaca di dalam hati. Lalu untuk wirid-wirid lainnya dibaca dengan dilafazkan, itu tidak ada masalah sama sekali untuk orang-orang yang perempuan yang haid atau nifas. Baiklah ikhwan rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan di sini membacakan beberapa jenis-jenis doa yang sifatnya umum yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita gunakan di saat-saat kita mendapatkan waktu yang mustajab. Doa itu ikhwan rahimakumullah kadang menjadi mustajab disebabkan waktu, kadang-kadang disebabkan tempat, kadang-kadang disebabkan oleh suatu keadaan. Contoh waktu mustajab seperti yang saat ini kita berada di dalamnya, bainal isya'ain. Contoh waktu mustajab lagi akhirul lail, menjelang subuh, waktu tahajud akhir lail itu mustajab. Contoh waktu mustajab juga ketika khatib naik mimbar. Waktu mustajab juga ba'da solat, setiap pada solat 5 waktu itu juga mustajab. Nah, ada yang namanya sebab dengan keadaan yang menjadikan mustajab. Contoh ketika hujan turun, itu mustajab berdoa. Ya, ketika terjadinya suatu keadaan yang mengerikan, ya, di situ kita berdoa minta tolong sama Allah, istighatsah namanya, kita itu pun akan mustajab. Di dalam satu perkumpulan yang di situ banyak perkumpulan orang seperti sekarang lagi acara haul maulid, apalagi di situ berkumpul dengan jumlah manusia yang banyak, karena kita mendengar dari Rasulullah SAW tidaklah berkumpul 40 umatku, dan pasti di antara mereka ada yang wali min awliya illah. Makna wali itu boleh jadi memang ada sosok satu wali, atau dari sifat 40 orang itu terkumpul menjadi sifat satu seorang waliullah. Kemudian di tempat-tempat mulia itu juga menjadi sebab mustajab doa. Ya, seperti yang paling banyak didapatkan di Haramain Mekah dan Madinah. Paling afdal berdoa di depan magamnya Rasulullah SAW, di depan Ka'bah, di seputar Ka'bah itu banyak titik-titik yang mustajab. Ya, multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad, itu mustajab. Di dalam Hijr Ismail, ya, yang macam batu pagar bulat setinggi dada, di dalam itu mustajab. Nah, lebih mustajab lagi kalau antum mampu memposisikan pas di bawah mizab. Mizab itu corong banyu. Ka'bah itu kan ngedak. Pasti kalau hujan, kalau tidak dia ada corong banyu, ngelembang, dia bisa ambruk Ka'bah. Jadi ada corong banyunya. Corong banyu itu terbuat dari emas. Nah, ini perlu kita nih berilmulah sedikit. Jangan orang yang di Indonesia ini kebanyakan ngejar berkah tanpa ilmu, tabarukan tanpa ilmu. Nah, mizab, corong banyu itu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu adalah pintunya langit, jendelanya langit. Karena Sayyidina Umar balik dari Masjidil Haram, lalu sahabatnya bertanya, dari mana kau wahai Umar? Maka beliau mengatakan, aku barusan berada di bawah jendelanya langit. Nah, beliau tidak mengada-ada, kecuali ini didapatkan dari Rasulullah. Apa yang kau maksudkan itu? Maka beliau mengatakan, aku barusan berdiri berdoa bermunajat di bawah mizab. Jadi mizab itu Hijr Ismail itu sendiri ada tempat yang mustajab. Itu bagian daripada Ka'bah sebetulnya. Itu bagian daripada Ka'bah. Dulunya bentuk Ka'bah itu bukan persegi empat, membojor. Ya, cuma setelah proses zaman perubahan terjadi berapa kali pemugaran, terjadi berapa kali banjir, sampainya bentuk Ka'bah itu bentuk persegi empat, tapi itu yang tidak dibuang. Makanya orang tawaf tidak boleh mentas. Ya, harus muter lewat luar Hijr Ismail. Nah, di Hijr Ismail itu semuanya mustajab. Doa, solat itu luar biasa karena di dalam
Ka'bah. Tapi paling pokok, paling afdalnya ketika kita mampu memposisikan pas di bawah mizab tadi. Nah, bicara sedikit tentang tabaruk yang salah tadi. Ini banyak orang-orang terutama Indonesia nih, kebetulan pas dia lagi tawaf, lagi ada di Mekah, di Masjidil Haram, hujan. Hujan dah, deras. Nyingok pojok Ka'bah tadi, ngocor ke banyu deras. Langsung dia belagian masuk dalam Hajar Ismail tadi, langsung muka mulutnya. Apa? Banyu paling berkah, banyu turun dari langit nyampak pojok Ka'bah. Benar tak? Benar. Tapi caranya salah. Dengan dia langsung mangap muka mulut, banyu ngocor dari mizab tadi, maka hukum perbuatannya haram. Kenapa? Seakan-akan dia minum dari wadah yang terbuat dari emas. Mizab itu dari emas. Jadi nak menghalalkannya repot. Tampar dulu pakai tangan, baru dia hidup. Selesai ceritanya. Tapi kalau dia langsung mangap, haram hukumnya. Karena kita dilarang, baik laki ataupun perempuan, untuk minum dari suatu yang terbuat dari emas. Jadi itu harus tahu dengan ilmu. Jangan kita kadang ngejut tabaruk, oh berkah, aku minum langsung gitu. Tidak pakai langsung dari pucuk Ka'bah lewat mizab. Minum haram kau tuh. Perbuatannya itu yang kalau airnya berkah, jelas air hujan turun pucuk Ka'bah. Mana ada rumah siapa paling berkah di Ka'bah banding Ka'bah? Rumah paling tajir siapa lah di sini? Katik ceritanya. Dengan bandingkan dengan Ka'bah tadi. Jadi perlu ilmu. Tampar dikit, wadai, baru diminum. Diminum, selesai. Berkahnya dah dapat. Kemudian di seputar Ka'bah itu banyak tempat yang mustajab lainnya. Di antaranya di Rukun Yamani. Kemudian di belakang Maqam Ibrahim. Kalau di Maqam Rasulullah SAW jelas depan Maqam Rasulullah itu paling afdal berkah. Kemudian fi Raudah yang Rasulullah sendiri mengatakan baina mimbari wa gabri atau dari Raudah min jannah, antara mimbarku dengan rumahku atau hijri. Hijri itu kamarnya Rasulullah. Sekarang kita sudah tahu itu adalah kuburnya Rasulullah SAW. Nabi tidak mengatakan kubur, mengatakan hijri itu kamar atau rumah Nabi, adalah taman surga, mustajab doa. Nah di situ kita berdoa juga. Lalu di belakangnya, di belakang Maqam Rasulullah ada juga di situ tempat seperti pengambenan, tempat yang kalau antum pernah tahu dan banyak orang tidak perhatian ke sini. Ya ini Maqam Rasulullah. Kalau kita ziarah biasa lewat depan, Raudhah di sini, posisinya di sini. Itu pengambenan, bentuk pengambenan berkijing setinggi mungkin sekitar 30 cm. Ngedak begitu dari lantai masjid nomor itu dia naik sedikit, kurang lebih tingginya. Luasnya mungkin kurang lebih mungkin 10 kali 15 luasnya tempat itu. Nah itu dulu tempat ahli sofwa, sahabat Rasulullah, Abi Hurairah dan para sahabat. Di situlah tempat mereka tidur, mereka duduk di situlah. Nah, termasuk tempat yang sangat berkah. Kemudian kita dapatkan tempat-tempat berkah itu yang min athari salaf, peninggalan para solehin, terutama rumah-rumah mereka, tempat-tempat khalwat mereka, kamar mereka. Itu wajib kita jaga ya kawan. Kalau antum mendapatkan rumah antum dulu pernah ditinggal oleh kakek antum, orang tua antum yang orang soleh. Jangan Habib kita sudah meninggal, dia wali Allah, tempat dia beribadah, Habib meninggal, kita dapat kamar itu, kita ubah galau isinya. Ya, gambar gitar listrik, gambar pemandangan ini, gambar pemain bola, gambar astagfirullah. Ya, Habib dulu waktu masa hidupnya ibadah, hidup kedupaan, kita hidup rokok. Sama-sama masuk, tapi beda sih, ngundang malaikat, sehingga ngundang setan. Lagi berkahnya hilang. Nah, rumah-rumah aulia itu bahkan dikatakan salaf bahwasanya rumah mereka itu, tempat tinggal mereka lebih afdal daripada kuburan mereka. Kenapa? Di situlah tempat mereka bermunajat kepada Allah. Di situlah mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Jadi banyak tempat yang mustajab di negeri kita pun alhamdulillah memang banyak athar salaf, peninggalan orang-orang soleh, termasuk yang kita yakini, dan ini bukan sekadar diyakini tanpa ilmu, tapi dengan dalil, dengan ilmu, bahwasanya termasuk tempat yang mustajab berdoa adalah maqam para auliya, para salihin. Sebagaimana kita berdoa di maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita minta sama maqam, bukan minta sama wali, minta sama Allah dan keberkahan sang waliullah tersebut. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Wa rumina fi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ridha. Ini doa wal ghina. Ada tambahan wal ridha wal ghina wal ridha. Doa yang sering dipanjatkan Rasulullah, di antaranya Rasulullah minta Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, hidayat, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf wal ghina. Afaf itu artinya merasa cukup.
Kemudian ghina, merasa kaya itu cukup dengan tidak membutuhkan lagi kepada hajat kepada selain Allah. Wa rawina fi sahih Muslim an Tariq bin Usaim Al-Asja'i as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam salah thumma amarahu an yad'u bi hadhihi al-kalimat. Sahabat Rasulullah yang bernama Tariq bin Usaim Al-Asja'i, beliau adalah sahabat Rasulullah. Beliau sering memperhatikan Rasulullah itu kalau ada orang datang kepada beliau masuk Islam, berikrar dengan syahadatain, itu diajari langsung, perkara yang pertama diajari adalah solat. Solat. Karena ini yang pertama yang harus dia pelajari karena berhubungan dengan kehidupan setiap hari. Yang masalah puasa, kalau memang budak itu masuk Islam sekarang, puasa masih 5 bulan lagi, tidak perlu kita ajari sekarang, nambah beban dia baik. Ajari dulu solat juga ajari yang wajib-wajib dulu. Niat, takbiratul ihram, ya gerakan solat, bacaan yang wajib. Bagaimana cara biar Fatihahnya benar. Nah, di sini tambahan di luar pembahasan dalam hadis ini yang kita perlu perhatikan juga, kalau ada orang masuk Islam itu seperti kemarin kejadian di Istiqlal di hari terakhir hari Selasa, kebetulan kami duduk di depan dekat di situ menyaksikan orang yang baru masuk Islam. Itu orang yang sudah dewasa. Jadi pas dia masuk Islam tuh disyahadatkan ba'dal adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nah, disyahadatkan, setelah syahadat selesai qomat, ya, setelah sholat sunnah, setelah baca doa fajar. Nah, ketika nak sholat qomat, ini wong tidak melu sholat. Dia disingkirkan dulu, ngapo? Belum baca sholat, bukan, belum mandi wajib. Ya, ketika dia belum muslim, dia masuk masjid tadi belum mandi wajib, tidak ada hukum bagi dia. Tapi ketika dia tadi sudah muslim, maka dia wajib mandi wajib, karena wong sudah balik. Kalau wong belum balik masuk Islam, mandi itu hukumnya sunnah. Ya, termasuk mandi sunnah itu mandi ketika masuk Islam. Tapi kalau itu wong itu belum balik, kalau dia sudah balik, maka wajib hukumnya mandi tadi. Urusan bersunat nyusul. Ya, kadang-kadang bingung bersunat dulu apa Islam dulu. Islam dulu, urusan sunat nyusul. Ya, Islam dulu gitu, kadang-kadang nunda. Kapan nak masuk Islam? Kaget pas acara maulid di Rubat. Alang kelamunya. Nunggu maulid di Muago. Alang kelamunya. Jangan kan nunggu 2-3 lagi. Nunggu 2-3 jam jangan ditunda ya kawan. Syahadat kelas sekarang. Tak usah nunggu ada acara besar dulu. Kadang kita ni nak memang ada syiarnya. Ya. Tapi wong ini pengen sudah, aku pengen masuk Islam. Dia ngomong dari pagi. Ya sudah, kaget malam ada majlis Ustaz Suki di Muago. Jangan. Ngapa? Tak tahu nyawa dia nyampe tak maghrib kaget. Kalau sampai naudzubillah ajal nimpa dia atau hatinya berubah, boleh jadi lepas. Jadi syahadatkanlah. Syahadatkan lalu biar dia masuk Islam. Kalau memang sekedar untuk syiar, labas, kita tampilkan di majlis forum umur untuk menjadikan ghirah, dia jangan bangga punya kawan umat Islam yang begitu banyak, tapi menyelamatkan keislaman nyawa dia, selamat kedua dengan mengucapkan syahadat tadi, jangan ditunda. Jangan nunggu besok, udah masuk Islam besok nih, kaget malam ngebu ben malu. Bukannya kawin kita pacet tunda kalau kepengen. Iya kan? Kawin ke dulu biar halal. Ya, budak jalan kuntang-kanting naik motor berdua. Haram, kawin ke dulu. Masalah kakek ngami ke? Nah, apalagi nak masuk Islam ke dulu. Itu penting. Nah, di sini diceritakan beliau Tariq, sahabat Rasulullah tadi, menceritakan Rasulullah SAW itu kalau ada orang masuk Islam, beliau menyuruh orang tersebut untuk mempelajari masalah solat. Ya, solat yang pertama yang dipelajari. La ilaha illallah. Kemudian kana rajulun idza aslama allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat. Nabi ngajarkannya salat, atau kadang-kadang Nabi menyuruh sahabat lain untuk mengajari dia kaifiyah cara salat. Tsumma amara ayad'u bi hadzal kalimat, lalu Nabi mengajarkan kepada orang tadi doa. Apa bunyi doanya? Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi mirip seperti doa antara dua sujud, duduk antara dua sujud, cuma beda susunan kalimatnya. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi kalau kita memang tahu bakal Islam pun wong, kita ada persiapan ya. Kalau baca ini catat, suruh dia mempelajari sampai sunnah tadi, mempelajari ini. Jadi masuk Islam diajarkan Nabi, orang yang masuk Islam kebanyakan kata beliau waktu saksikan Nabi memerintahkan mereka untuk baca doa ini. Nah, doa ini memang diberikan untuk orang masuk Islam. Untuk kita boleh tak baca? Jelas boleh. Ini doa, tidak ada larangan, tidak ada khususnya untuk mereka. Untuk kita juga kita baca. Apalagi ini mirip dengan duduk antara dua sujud. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah ikhwani. Ini nasihat anak tuan sekalian, perhatikan benar.
Banyak ni kita ni lalai ketika duduk antara dua sujud maca doa ini. Maco, tapi pikiran kita kemana? Bahkan kadang-kadang tanpa keadaan yang indah di hadapan Allah. Sujud, Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Allahu Akbar. Astagfirullah. Inti faham tak kalimat yang kita baca ni? Kita harus pahami itu kalimat yang benar-benar kita ucapkan harus dalam keadaan hati ni khusyuk, tunduk kepada Allah. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, sayangilah aku. Rabbi ighfirli warhamni wajburni, minta agar Allah mengatur hidup kita dengan baik. Wajburni warfa'ni warzuqni, angkatlah derajatku, berikanlah aku rezeki dari sisimu. Warzuqni wahdini, dan berikanlah aku hidayah. Wa'afini, maafkan aku. Wa'afini, berikan aku kesehatan, keselamatan. Wa'afani, dan maafkan aku ya Allah. Tak pantas kalau kita dah menjadikan keadaan kita hadir di hadapan Allah. Duduknya duduk paling sempurnanya duduk itu. Duduk abid indal maliki. Duduknya seorang hamba saya di hadapan tuannya, duduk iftiras itu. Atau duduk tawar, duduk tahiyat akhir atau duduk tahiyat awal. Bahkan ba'da syuyukh, ba'da sebagian guru-guru kita tu melazimkan muridnya kalau duduk ketika menghadap guru, duduknya tak boleh pangsilo. Duduknya kalau tidak tawarruk iftiras. Kalau tidak duduk tahiyat awal itu yang paling utama, atau duduk tahiyat akhir. Repot kita memang, kadang-kadang pegel kaki kalau duduk lama. Cuma itu yang paling tepat. Menunjukkan ketawaduan, kerendahan kita di depan. Kalau pangsil itu kan beda. Kesannya macam kita ni gagah, tapi seperti ini benar-benar menunduk. Nah, saat itulah kita mengucapkan kalimat tadi. Setelah kita sujud kepada Allah, lalu kita mengucapkan Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim, an Tariq, juga sama dari sahabat yang bernama Tariq Ushaim al-Ashja'i tadi, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau rajulun faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'ala rabbi. Beliau mendengar ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku nak minta sama Allah? Qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Nah, ini membuktikan juga kalau doa tadi bukan hanya untuk orang baru masuk Islam. Beliau pernah dengar juga ada seorang laki-laki yang notabene sudah masuk Islam sudah lama. Dia datang kepada Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah, kaifa aqulu hina as'al rabbi? Apa yang aku ucapkan ketika aku meminta kepada Allah? Maka Nabi mengajarkan dengan 4 permintaan. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wa'afini, dan berikan aku kesembuhan, keselamatan, kesehatan, warzuqni, dan berikan aku rizki. Rizki ini maknanya luas, ikhwan. Ya, bukan cuma rizki itu maknanya duit. Kesehatan itu Allah rizki yang paling mahal. Napas yang kita hirup ini, Masya Allah mahal. Ente tanya orang yang sesak napas, kena penyakit asma, masuk rumah sakit, tabung gas itu berapa bayarannya, oksigen itu berapa liter, berapa sedotan nafas itu. Kalau dihitung-hitung, kita tiap hari harus bayar mungkin ratusan ribu bahkan jutaan kepada Allah. Kalau kita nak dihitung sekali napas, kita dihitung dengan hitungan rumah sakit kalau nunjuk napas buat kita, napas tambahan berapa kali tarian nafas, katakanlah sampai 500, habis ganti tabung baru. Hitung berapa dia dokter, setabung tu berapa, belum lagi masangnya. Ini dia pakai pasang apa-apa gitu. Tinggal narik nafas weh, keluarkan dengan lelah, dengan nikmat, narik lagi, keluarkan lagi. Kalau nak dihitung duit, Allah, sebulan pacak ratusan juta kita harus bayar. Allah ini nikmat. Nih antum pacak duduk macam sekarang, macam mana pacak duduk? Allah ini nikmat besar. Kapan antum tahu ini nikmat? Ini rizik dari Allah. Kalau kita sudah dikurangi nikmat, tak pacak lagi duduk tegak, harus nyender. Mulai berkurang harus nyender. Besok tak pacak lagi kalau antum ke rumah sakit, yang orang terkapar sakit, ada masalah di tulangnya sehingga dia tak bisa berdiri, duduk ke tak pacak, betul-betul konjol be. Mayar berapa nak mengobat itu? Operasi mungkin ratusan juta. Baru tahu kita ternyata duduknya kita macam ni, regonya mahal. Rezeki yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita nak hitung-hitungan rezeki yang Allah berikan, yang anak antum dapatkan saat ini, duduk bainan nisyain di mushola dalam keadaan beribadah kepada Allah. Allah tak terbayar dengan dunia dan seisinya. Rakaatai fajar kata Rasulullah, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Mana dengan salat subuhnya? Ya, nikmat yang sangat luar biasa yang kita berikan Allah, kemampuan itu rezeki galau sebenarnya. Cuma kita ni masih, karena rezeki itu bentuknya majas, kali tak duit, makanan.
Itulah rezeki. Ya. Kadang-kadang Masya Allah dia makan dapat, nafas sehat macam, pas balik cuma penghasilan 20,000. Tak banyak aku. Sepi aku rezeki aku hari ni. Dia lupa dia sehat, anak bini sehat. Allah tu rezeki kalau. Ada orang dapat rezeki 12 juta tapi ngobati anak yang sakit, bini yang sakit hilang 8 juta. 4 juta lagi belikan untuk obat. Untuk obat ini, untuk bini habis tumpas. Tinggal sisa 1 juta. Kita tak ketik pengeluaran seperti itu di Allah walaupun nilai nominal kecil. Cuma itu tadi rezeki itu kita nilai kalau bentuknya duit, mencari rezeki, begawi. Padahal rezeki itu yang datang tiap hari banyak kepada kita. Warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratuka. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang ini, itu 4 doa tadi sudah terkumpul di dalamnya hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Kalau kita baca bareng-bareng, ya imam semimpin ganti domirin, jangan ni. Ya, terus ganti Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Kalau imam itu doa, imam kadang-kadang maaf tidak ngerti, tak faham. Maco atas apalannya baik. Ngapal ke doa banyak kena tahu nak jadi imam. Jadi ngapal banyak doa. Maco doa farid kalau munfarid, doa dewean kalau. Kita mana nak ngamin, rugi kita. Ya, lemak di kau baik, kami tak dapat. Ya Allah maghfirli warhamni wajburni waliwalidayya. Kau galau itu. Mana untuk kami? Ya ganti damai Rabbighfir lana warhamna waliwalidina wa masyayikhana. Kena galau-galau. Macam ada orang imam solat subuh, tak pernah sembahyang subuh di masjid. Suatu hari sembahyang di masjid kerana ada mertua tadi. Ya akhirnya jadi majukung jadi imam. Pas imam sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Makmum yang ngerti belakang, mana ada yang ngamin ke? Diam ke? Habis main ngutuk, ngapa kamu tak ngamin ke? Apa nak ngamin ke? Kau berdoa dewan. Allahumma dini fiman hadid afini. Aku. Ganti damirnya Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawal. Kecuali doa yang memang kita sama-sama macam doa antara 2 sujud tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni. Tak boleh imam ganti. Masing-masing makmum baca. Kecuali doa ba'da tahiyat itu ada yang baca ada yang tidak. Maka selayaknya imam mengganti domir juga. Allahumma ighfirli dhunubi ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu ma alantu. Ganti. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna ma asrarna ma alanna. Diganti domir jamak. Kenapa? Sebagian makmum tak hafal, sebagian makmum tidak macam, maka kita ganti dengan domir jamak. Hakadha ikhwan rahimakumullah. Wa rawina fihi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarriful qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Termasuk doa yang dipanjatkan yang sering dibaca Rasulullah SAW. Rasul berdoa dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Doa Rasulullah, Allahumma musarrifal qulub, sarrif quluban ala ta'adik. Musarrif itu yang memalingkan, yang mengatur hati manusia, maka palingkan atau arahkanlah hati kami untuk taat. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Ya, tidak ada yang memalingkan, tidak ada yang menepiskan, menghilangkan suatu keburukan kecuali Allah. Nah, ini sama dengan doa, ini kurang lebih makna Allahumma ya mughallibal qulub. Kalau mughallibal qulub itu artinya wahai zat yang membolak-balik hati ke manusia, yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi kita jangan heran kalau orang hati kita, hati ini sat-satan. Kemarin ngomong nak nunjuk 10, sekarang tunjuk 2. Kemarin ngomong nak nolong, sekarang dah jadi nolong. Sat-satan hati orang ni, lip-lap. Ya sudah, itulah kekuasaan Allah. Hati manusia berubah-ubah. Makanya ba'dus solihin ikhwan, dia takut dengan dirinya dewek kalau hendak berbuat kebaikan. Ketika terlintas di hatinya ingin berbuat kebaikan, diceploskannya depan orang. Untuk apa? Kalau sudah terceplos, tak kado nak berubah lagi, nak narik lagi. Pernah ceritakan di Hadram itu ada seorang solehin. Wong soleh ini masuk kamar mandi. Pas di kamar mandi, subhanallah terlintas, teringat kalau dia pengen ngenjuk si fulan bin fulan duit. Langsung dia jigo kamar mandi itulah. Panggilnya anaknya yang dia tahu dekat kamar mandi itu, anaknya lagi ada duit, panggilnya. Do, nengok apa bah? Dengar, aku nak ngenjuk fulan bin fulan duit sekian. Jangan lupa ingatkan.
Pas habis mandi, pacak kan kaki, habis mandi pacak ngomong itu. Oh tidak, aku takut hati aku berubah. Kita ni sama ya, kadang anjuk uang. Ada sebulan, lagi nyungan, dari lagi butuh duit. Untuk anak sekolah, untuk kontrakan, untuk motor, bla 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 bla, panjang. Sudah niat kita nak mantu, dia butuh 10 juta, kita nak mantu 5 juta. Sudah terlintas, pengen nak mantu 10 juta, 5 juta. Semua dengar lagi ketemu kawan kita. Kawan kita tadi kita nanya, dari mana kau? Dari rumah si Jul. Ngapa? Tak ada nunjuk titipan sama si Jul. Si Jul tadi yang butuh. Pasti enggak ada nunjuk titipan buat si Jul. Langsung bawa, kurang bela 5 juta lah dapat dia tu. Bawa langsung hati ni. Begitu gampang. Ya. Ketemu dengan anak si Jul ngonyong di depan kita, tidak ngucap salam, tidak salaman. Mulai hati tadi gedongkol. Wabah lagi. Begitu gampang hati manusia. Makanya kita minta sama Allahumma ya mughalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ana pernah dapat ijazah dari Habib Yusuf Al-Masawah. Ada tambahan tu ghayat tsabat, dengan kemantapan yang sangat mantap. Allahumma ya mughalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sini Allahumma ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan, yang mengarahkan, ya, hati manusia. Sarrif qulubana, arahkanlah hati kami ini untuk taat kepadamu ya Allah. Nah, doa yang mungkin sangat penting untuk anda dan untuk baca ikhwan di samping Allah ya mughalibal qulub ini, banyak ngambil doa ini dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, itu domirnya Rabbana, walaupun kita dewan tidak usah diganti Rabbi. Ya, walaupun domir itu kita niat doa dari Al-Quran aslinya Rabbana. Kita doa dewan, tidak usah perlu diganti Rabbi, melok be apa yang dalam Al-Quran, tapi niat kita tetap niat doa. Nah, itu zaman sekarang apalagi naudzubillah min dzalik, ya. Rabbana ighfir lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya mughalibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Kena tambahi ghayatas sabat. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif quluban ala ta'atik. Wa rawaina fi sahih Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ta'awwadhu billahi fi jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wallahu alam bissawab. Insyaallah pada masalah afat kita bertemukan Allah pada pertemuan malam Rabu yang akan datang insyaallah. Fadhal adzan insyaallah. Yang nak berwuduk, fadhal. Ya Latif. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syam'i. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyaallah ikhwan rahmatullah menyampaikan beberapa undangan peringatan haul. Yang pertama peringatan haul Al-Allamah Al-Habib Al-Barakah Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Banin, yang alhamdulillah murid-murid beliau cukup banyak di Palembang yang bergerak berdakwah memberi manfaat untuk umat. Para alumni Pondok Pesantren Dalwa mengundang kita untuk menghadiri peringatan haul almarhum Sayyid Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang insyaallah akan diadakan pada hari Ahad yang akan datang ini, tanggal 15 Safar ya, kalau tidak salah. Kemudian tanggal 17 Safar bertepatan hari Ahad, jam 9.30 sampai selesai. 9.30 sampai selesai, bertempat di Musholah Aidit Lorong Rakyat 1410 ya, di dekat tempat hall Ustaz Umar bin Ahmad Syahab kemarin. Kemudian yang kedua, kami mengundang para habaib, para ikhwan sekalian, jatuh juga ngajak kawan untuk menghadiri hall yang kami adakan bersama rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi. Akan mengadakan peringatan hall orang tua kami, guru kami yang mulia Al Habib Da'ilullah Ahmad bin Hasan Pada'ak, Habib Ahmad bin Hasan Pada'ak, pendiri Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al Khairat. InsyaAllah akan diadakan di Pondok Pesantren Anwar Taibah Pegayut pada tanggal 7 September 21 Safar jam 9.30 sampai selesai, tepatnya di hari Kamis, bukan hari Ahad. Di hari Ahad hall Habib Hasan Baharun, hari Kamisnya jam 9.30 sampai selesai. Jaturi sama sekali, khusus laki-laki. Acara alhamdulillah diadakan di Pondok Pesantren kita Anwar Taibah Pegayut. Pak insyaallah dihadiri guru mulia Al Habib Hamid Nagib Syabagam Salim dan putra-putra almarhum sahibul haul Mu'dhamhum Al Habib Muhammad bin Ahmad Bad'ak wa Sayyid Umar wa Husain dan lain-lain daripada anak-anak almarhum insyaallah taala. Jaturi sama sekali ikhwan untuk menghadiri acara tersebut. Kini yang beberapa info bisa kami sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana أسرفنا على ما أسرفنا وتب علينا توبة واغسل بكل حوبة واستر لنا العورات